Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Virginia, NPM 2103061. Nah, dan di sini saya akan memaparkan materi tugas mata kuliah manajemen pengetahuan, yang dimana pada pemaparan kali ini berjudul tentang penerapan dan manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Nah, secara definisi, teknologi informasi merupakan sebuah dunia yang selalu dinamis gitu dan mudah berubah, yang sekarang ini sedang menjadi tren, tetapi belum tentu menjadi tren di masa yang akan mendatang. Dan juga di bidang industri sendiri, teknologi saat ini sangat membantu dalam pengambilan dan pengumpulan, pengelolaan serta penyimpanan dan penyebaran sebuah informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya. Nah, manfaat teknologi informasi bagi dunia industri sendiri itu ada dua. Yang pertama, sebetulnya bukan ada dua sih, cuman saya mengambilnya kesimpulan besarnya, yaitu ada dua. Yang pertama, sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien. Penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangat umum digunakan di banyak kalangan dewasa maupun anak muda, dan banyak para pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah, dan juga tepat sasaran. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang mulai mengaplikasikannya tidak hanya sebagai alat murahan, tetapi mulai dikembangkan sebagai alat produksi di sebuah perusahaan. Nah, di slide selanjutnya masuk ke tahap penerapan teknologi di manajemen industri ataupun di sebuah, bisa dikatakan sebuah perusahaan gitu. Nah, di sini ada 4, saya mengambil 4 contoh. Yang pertama itu mengenai sistem informasi. Nah, di mana sistem informasi ini sistem yang biasanya membantu untuk mengambil pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi untuk pengambilan keputusan nantinya. Contohnya misalkan seperti PTA, di mana PTA ini bisa menggunakan sistem manajemen informasi ini untuk laporan kinerja bulanan yang bisa membantu dalam produktivitas tim ataupun dalam memantau pengeluaran dan pemasukan yang ada di perusahaan tersebut, misalkan seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, Enterprise Resource Planning. Nah, ini merupakan sebuah sistem integrasi dalam semua fungsi bisnis, baik itu keuangan, produksi, dan yang lain sebagainya. Contohnya seperti di penggunaan SAP, ini biasanya digunakan untuk mengintegrasikan semua elemen yang terhubung seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tentang customer relationship management. Nah, ini sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan dan juga prospek. Nah, contohnya seperti ini, misalkan saya mempunyai sebuah toko online. Nah, saya sendiri menggunakan CRM ini untuk bisa mengetahui interaksi dengan pelanggan. Selain itu juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, karena dengan menggunakan sistem ini pelanggan dapat lebih percaya
terhadap kita selaku penjual gitu kalau di online shop seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu mengenai otomatisasi proses bisnis, yang dimana penggunaan teknologi ini biasanya untuk mengotomatisasikan tugas yang berulang gitu, atau tidak berulang kali harus bolak-balik, jadi disatu kalikan, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, contoh penerapannya misalkan bisa untuk mengotomatiskan proses dengan menggunakan bahan baku ataupun mengurangi waktu pemesanan. Tentunya ini bisa untuk meningkatkan efisiensi waktu dan juga tenaga. Nah, berbicara terkait penerapan, tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan semua itu. Pasti ada sebuah tantangan di balik hal tersebut. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh ketika si sistem ini diaplikasikan. Saya mengambil beberapa contoh tantangan. Yang pertama yaitu tentang biaya implementasi. Nah, kenapa biaya implementasi ini menjadi sebuah tantangan? Karena pastinya untuk di awal perlu yang namanya sebuah pengeluaran ataupun sebuah investasi yang lumayan cukup tinggi, sehingga perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang memang betul-betul sangat besar untuk bisa membeli lisensi. Contoh misalkan seperti perangkat lunak, komputer, ataupun yang lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kebutuhan pelatihan. Nah, kenapa kebutuhan pelatihan ini bisa masuk sebagai tantangan juga? Karena yang pertama, karyawan di perusahaan itu perlu dilatih untuk bisa menggunakan sistem yang memang baru diterapkan. Lalu juga pelatihan tersebut pastinya tidak dengan waktu yang instan gitu. Perlu beberapa tahap, beberapa proses untuk bisa menguasai semuanya. Nah, lalu yang ketiga, keamanan data. Nah, keamanan data ini sangat menjadi sebuah tantangan besar lah bagi kalangan semua perusahaan, karena dimana resiko kebocoran data dan serangan cyber meningkat seiring dengan penggunaan teknologi, dan di Indonesia memang sudah banyak terjadi hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentang integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini yaitu mengintegrasikan sistem baru dengan sistem yang sudah ada agar tidak menjadi rumit dan juga tidak memerlukan waktu yang memang cukup banyak seperti itu. Nah, lalu yang terakhir itu perubahan teknologi yang cepat. Nah, tentunya memang sangat menjadi tantangan untuk perkembangan teknologi yang cepat ini dapat membuat sistem yang baru diaplikasikan oleh kita itu menjadi usang dalam waktu yang singkat. Contohnya misalkan perusahaan harus terus memperbarui perangkat lunak dan perangkat kerasnya agar tetap relevan dan berkembang seiring dengan teknologi yang muncul saat ini. Nah, dengan adanya tantangan ini, tentunya bagi perusahaan memang cukup berat untuk melakukan semua itu, tetapi tidak mungkin sulit gitu untuk dilakukan. Nah, barangkali demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.